Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Bapak Guru Hebat, saya Dewi Katina, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Lempol, Provinsi Kalimantan Barat. Kali ini saya akan melakukan diseminasi tentang disiplin positif di SMP Negeri 1 Toho. Nah, tujuannya adalah ingin memaparkan pemahaman tentang disiplin positif. Harapan saya adalah semoga setelah diseminasi ini saya dan teman-teman dapat berkolaborasi untuk mewujudkan lingkungan yang positif di SMP Negeri 1 Toho, sehingga disiplin positif di SMP Negeri 1 Toho bisa terwujud. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Selamat siang Ibu Yuda Nur, kemudian Bapak Hobas. Yang saya hormati Bapak Hobas Irin selaku pengawas SMP Negeri 1 Toho. Kemudian yang saya hormati Ibu Yuda Nur selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Toho, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, kemudian kepada yang terkhusus kepada Kepala Sekolah dan pengawas sudah berkenan hadir dalam diseminasi disiplin positif pada diri saya, dan pastinya inilah adalah untuk berdampak untuk sekolah SMP Negeri 1 Toho. Nah, teman-teman, sebelum memulai diseminasi ini, kabarnya kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan teman-teman boleh berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu, dan saya ingin minta izin kepada semuanya yang hadir di sini. Mohon maaf, saya di sini bukan ingin menggurui, tapi saya di sini adalah ingin berbagi apa sih yang sudah saya dapatkan pada program CGP yang saya ikuti selama kurang lebih 1 bulan lebih. Kemudian di sini saya juga ingin menggerakkan teman-teman. Ketika saya mendapatkan kompetensi lebih di luar, maka saya ingin mengajak teman-teman untuk mengupgrade diri tentang kompetensi dirinya, terutama di bagian disiplin positif. Begitu ya teman-teman. Jadi jangan ada anggapan Bu Dewi ini sok-sok tahu dan lain sebagainya. Tidak, saya di sini menyampaikan ini sama-sama untuk belajar. Inilah cara belajar saya. Ketika saya menyampaikan kepada teman-teman, itu artinya saya sebenarnya sedang belajar. Pada saat saya menyampaikan, otomatis yang tadinya mungkin pemahaman saya tentang disiplin positif hanya sedikit. Ketika saya menjelaskan ke teman-teman, ketika saya mentransferkan itu ke teman-teman, akhirnya saya menjadi benar-benar paham mengenai disiplin positif itu. Nah, kenapa untuk sesuatu yang lebih baik ini tidak kita tularkan ke lingkungan SMP Negeri 1 Toho, teman-teman. Begitu. Dan ini juga bagian dari rangkaian kegiatan komunitas belajar SMP Negeri 1 Toho. Baik. Hari ini saya akan menyampaikan tentang diseminasi disiplin positif. Pak Paki. Nah, di sini ada kalimat pemantik. Saya minta teman-teman untuk melakukannya. Apa yang akan Anda lakukan jika teman di sebelah Anda meminta Anda untuk membuka kepalan tangan Anda? Sekarang saya minta teman-teman untuk mengepalkan tangannya terlebih dahulu, mengepalkan tangannya. Kemudian setelah itu Pak Mubas sama Bu Yuda boleh, misalkan Bu Yuda mengepalkan tangan, Pak Mubas meminta Bu Yuda untuk membuka kepalan tangannya. Kemudian Pak Faki boleh meminta Bu Flo untuk membuka kepalan tangannya. Nah, dan lain sebagainya dan seterusnya. Jadi di sebelahnya meminta teman yang di sebelahnya untuk membuka kepalan tangannya. Dah, kurang lebih 1 menit lah, 1 menit. Silakan bercengkrama terlebih dahulu. Membuka. Memerintahkan kepada temannya untuk membuka kepala tangannya. Pak Andri. Buka yang sama-sama. Iya.
Satu orang mengepalkan tangannya, kemudian satu orang memberikan instruksi untuk membuka kepalan tangannya. Bebas mau dengan cara menginginkan imbalan kah atau menggelitikkan dan lain sebagainya. Yang pasti tujuannya adalah ingin membuka kepalan tangan teman kita. Berinstruksikan. Ulang. Apa harus kasih imbalan? Baik, nah ketika ada pertanyaan yang seperti ini, apa yang akan Anda lakukan jika teman di sebelah Anda meminta Anda untuk membuka kepalan tangan Anda? Yang ada di pikiran kita adalah Mengikuti. membuka. Kenapa Bu Yuda? Kalau Bu Yuda bilang membuka, Teman sebelah kita punya untuk membuka, jadi Bu Yuda membuka. Mungkin karena asal fokus saja ya. Apa? Matikan. Dan kenapa saya harus membuka? Jadi dibuka nggak Pak Andri? Kalau yang merintahkan saya suruh buka alasannya dulu apa? Kenapa? Pada dasarnya Pak Andri kira-kira mau tidak membuka kepalan tangannya? Alasannya dulu. Kalau misalkan sudah diberikan alasan nih, misalkan alasannya gini, Pak Andri buka tangannya, nanti saya kasih hadiah deh. Dibuka lah. Oke, dibuka. Nah, ini ada kaitannya dengan pola pikir manusia. Nah, manusia itu sebenarnya tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Manusia itu hanya bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, ketika seorang manusia atau ketika seorang anak memiliki karakter pada dirinya, maka kita tidak bisa mengubah karakter itu. Nah, sekarang tugas kita sebagai guru apa? Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi pada dasarnya kalau misalkan kata Pak Andri bilang, kalau misalkan dikasih hadiah, mau dong buka kepala tangannya. Namun ada juga yang seperti ini, ketika diminta untuk membuka kepala tangannya, tapi dia tetap berteguh pendirian untuk tidak membuka tangannya. Kenapa? Karena dia tidak ingin diperintah. Karena dia tidak ingin bilang, oh alasannya apa nih? Alasannya apa dulu nih? Nah, sudah dikasih iming-iming, dikasih hadiah, tapi tidak tahu alasannya apa. Nah, seperti itu. Oke, lanjut Pak Fakih. Itu hanya sedikit. Baik, nah tujuan kita pada hari ini di diseminasi disiplin positif adalah membangun disiplin positif melalui penerapan disiplin positif yang pastinya di lingkungan SMP Negeri 1 Towo. Kemudian nanti kita juga ada kegiatan kelompok untuk menyusun kesepakatan kelas hingga keyakinan kelas yang nantinya akan kita terapkan di kelas masing-masing pada saat proses pembelajaran kah atau pada saat ketika kita berperan menjadi wali kelas. Kemudian selanjutnya adalah memahami segitiga restitusi, dan tujuan ini diharapkan benar-benar tercapai hari ini. Mudah-mudahan tercapai. Nah, kalau misalkan sudah tercapai, nah udah enak tuh kita mewujudkan disiplin positif atau menjalankan disiplin positif di sekolah kita. Lanjut Pak Fakih. Nah baik, di sini lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah itu akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Jika lingkungan sekolah sudah memiliki disiplin positif, maka karakter peserta didik itu akan lebih baik. Lanjut Pak Fakih. Oke, beranjak dari karakter peserta didik yang sudah dimiliki oleh peserta didik itu sendiri, mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara tentang kita sebagai pendidik. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak? Nah, di sini kan sebelumnya yang sudah mendapatkan materi disiplin positif, Bu Rina ya sudah. Nah, jadi mohon izin Bu Rina diulang lagi. Nah, kira-kira mungkin teman-teman ada yang tahu filosofi Ki Hajar Dewantara itu apa sih? Ingarso Suntolodo. Silakan Pak. Saya tahu sih cuma Ingarso Suntolodo saja. Imang Mandio Mangkarso.
Inmadio Manungkaso. Tutmudi Handayani. Tutmudi Handayani. Nah, itu adalah beberapa peran dari peran kita sebagai pengajar. Nah, yaitu kita ini sebagai iya benar. Ayo berikan. Nah, ini sip. Di depan foto, di tengah mendorong, di mengayomi, ya, di belakang mendorong. Baik, yang pastinya benar apa yang dikatakan Bu Ina ya. Nah, seorang pendidik itu harus memberikan contoh atau suri teladan atau budi pekerti yang baik kepada peserta didiknya. Kemudian seorang guru juga harus memberikan motivasi kepada peserta didik. Nah, sama seperti apa yang kata Bu Ina. Oke, lanjut Pak Faki. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah mereka tidak terperintah. Mereka dapat menegakkan dirinya, tertib mengatur peri kehidupannya, sekaligus tertib mengatur perhubungan mereka dengan kemerdekaan orang lain. Ada kaitannya dengan mengepal tangan tadi, ya. Oke, lanjut Pak Faki. Nah, pendidikan itu harus mampu menuntun anak untuk memilih jalan kodrat yang menguatkan mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat. Kemudian perilaku manusia adalah buah dari pilihan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa anak ketika dia terlahir itu bukan seperti kertas kosong, namun seperti kertas yang ada tulisan, tapi masih sama-sama. Peran kita, kata Ki Hajar Dewantara, yaitu seorang pendidik harus mampu menuntun murid untuk menebalkan garis-garis atau tulisan-tulisan yang samar itu. Nah, sehingga yang tadinya pada saat di lingkungan rumah peserta didik tersebut memiliki karakter yang baik, ketika di sekolah nih ketemu sama temannya, biasalah kalau anak-anak kalau misalkan nggak ikut-ikutan sama temannya, nggak kece nih, kan gitu ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan di rumah dia jadi anak yang baik, ketika di sekolah dia ikut-ikutan, akhirnya karakter yang baik itu menjadi karakter yang buruk. Nah, kita tahu bahwa kita tidak bisa mengubah karakter seseorang, tidak bisa memaksakan ke seseorang. Namun tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun murid kita supaya menjadi lebih baik karakternya. Nah, di sini peran lingkungan sekolah apa? Yaitu menciptakan lingkungan yang bernilai positif. Yang pasti di bagian kedisiplinannya. Ketika sekolah lingkungan sekolah sudah menerapkan disiplin positif di sekolah, maka yang akan terbentuk adalah karakter murid yang bernilai positif. Lanjut Pak Faki. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih disiplin positif? Kira-kira apa nih teman-teman? Disiplin positif itu apa ya? Pak Andri mungkin barangkali mau menjawab. Pak Andri mungkin? Bagaimana Pak Andri? Ini juga nanti masuk ke dalam PMM kita. Apa? Disiplin positif. Iya, pertanyaannya tadi. Apa itu disiplin positif? Apa itu disiplin positif tentang karakter anakku? Nah, mungkin itu saja. Silakan Pak. Baik, tentang karakter anak. Nah, yang pasti memang ada kaitannya dengan karakter anak. Coba Pak Jarod, gimana Pak? Tata tertib siswa. Tata tertib siswa yang dibuat misalkan oleh sekolah. Baik, terima kasih teman-teman, super sekali. Oke, selanjutnya Pak Faki. Nah, di sini disiplin positif itu adalah cara membentuk sikap mandiri anak sehingga fokusnya pada memotivasi, kemudian refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan, menghargai dan membangun logika yang bersifat panjang. Nah, ini adalah tugas kita, yaitu sebagai motivasi bagi mereka supaya menjadi karakter anak bangsa dengan nilai yang positif. Selanjutnya Pak Faki. Nah, apa sih yang menjadi dasar budaya positif?
Nah, yang menjadi dasar budaya positif adalah selanjutnya Pak Fakih, restitusi. Pernah dengar teman-teman restitusi? Belum. Pasti. Belum Pak? Bu Lina? Kalau prostitusi Kenapa Pak mungkin? Kalau prostitusi? Biasa mendengar. Oke. Nah, restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah tugas kita sebagai pendidik. Jadi kita tidak hanya sekedar mengajar dan lain sebagainya, namun di sini kita juga berperan di bagian pembentukan karakternya. Baik, lanjut ke elemen restitusi. Nah, di elemen restitusi itu ada keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, dan ada strategi disiplin positif. Oke. Nah, sebelum kita membahas tentang keyakinan kelas, kita ke kebutuhan dasar manusia dulu. Ada 5 kebutuhan dasar pada manusia. Teman-teman mungkin udah tahu dan sudah tidak asing lagi. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Seperti apa kira-kira kebutuhan manusia dalam bertahan hidup? Mungkin teman-teman ada tahu? Makan. Super sekali Pak ya. Tepuk tangan dulu buat Pak Jarod. Makan, kemudian berflow juga mengatakan minum. Makan dan minum itu merupakan kebutuhan bertahan hidup. Nah, kemudian kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Misalkan Perhatian. kenapa Pak? percaya diri. Percaya diri. Kemudian ada lagi Kebutuhan mental. kebutuhan mental, sosial, kebutuhan rasa ingin ketika berada di lingkungan itu, jadi anak murid itu ingin merasakan bahwa dia itu sebenarnya ada di situ. Ya, beda. Iya, rasa ingin diperhatikan, baik, Bu Yuda. Nah, rasa ingin diperhatikan, rasa ingin disayang dan lain sebagainya. Kalau yang ketiga adalah kebutuhan kesenangan. Kalau kebutuhan kesenangan kira-kira seperti apa? Hiburan. Kalau di pada saat proses pembelajaran, kira-kira pernah nggak muncul ice breaking? Bisa. Ketika kita memfasilitasi murid dengan ice breaking, maka yang ada di dalam pikiran peserta didik itu adalah kesenangan. Kemudian ada juga nih teman-teman, pada saat proses pembelajaran ternyata ada satu murid, kenapa Pak? Pemberian reward. Pemberian reward bisa menyebabkan kesenangan pada peserta didik? Bisa. Oke, sedang dulu ya. Nah, kemudian itu juga bisa menimbulkan kesenangan. Kemudian ada juga misalkan pada saat proses pembelajaran ada murid kita yang usil ke temannya. Nah, pertanyaannya, apakah itu termasuk di dalam kebutuhan kesenangan? Iya, usil kepada temannya. Jahil kepada temannya. Kesenangan? Kesenangan. Biasa mereka mencari perhatian. Kesenangan per individu. Kesenangan per individu. Iya, benar sekali teman-teman. Tapi kan mengganggu orang Ya, lain. kalau dia nggak ganggu itu dia nggak senang gitu. Sebenarnya itu di karakter masing-masing. Bagi saya itu karakter bawahan dia dengan cara bully dia puas. Jadi kesenangannya terletak di situ. Kalau menurut saya itu bukan kesenangan, itu kepuasan pribadi seseorang yang karakternya memang bawaan dari awal sebelum dia dalam menjurus ke hal yang seperti itu. Bully. Baik, bullying ya. Nah, oke, kasih tepuk tangan dulu buat Pak Andi, super sekali. Dan jadi untuk jadi kebutuhan kesenangan ini sebenarnya ada salah satu kebutuhan yang luar biasa nih. Jadi untuk si pelaku bullying, ketika kita tanya, kenapa kamu melakukan itu? Senang aja Bu. Jadi artinya dia memiliki kebutuhan kesenangan.
ketika si korban ditanya, pasti kebalikannya. Pasti kesenangan yang negatif gitu. Dan Iya, bisa benar sekali Pak Jarod. terus ke hal yang lebih ekstrim, psikopat. Iya. Nah, disitulah peran kita sebagai guru. Bagaimana cara memunculkan kebutuhan kesenangan pada murid yang tidak bernilai negatif. Jadi kita harus mengarahkan peserta didik untuk memiliki kebutuhan kesenangan. Misalkan pada saat proses pembelajaran, kita tahu bahwa IKM ketika kita belajar berpihak pada murid, yang kita lakukan adalah ingin memberikan kebebasan kepada murid. Pada saat misalkan mengerjakan tugas, kita berikan kebebasan dia. Silakan kamu kerjakan tugasnya, terserah kamu mau bentuk seperti apa. Seperti apa, dalam bentuk video kah atau dalam bentuk laporan kah, bebas. Atau misalkan di IPA buat alat peraga dan lain sebagainya, itu bebas. Nah, itu juga salah satunya untuk menimbulkan kebutuhan kesenangan. Nah, akhirnya si murid merasakan, saya suka dengan pelajaran Pak Muhyiddin, saya suka dengan pelajaran Pak Citra, karena Bapak itu tidak pernah membatasi saya. Ketika saya diberikan tugas, saya bebas, yang penting tujuan dari tugas itu tercapai. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan. Nah, di kebutuhan kebebasan juga sama seperti yang saya sebutkan tadi. Ketika ada karakter dari peserta didik itu kan berbeda-beda. Kemudian gaya belajarnya juga berbeda-beda. Ada yang senang menggambar, ada yang senang membaca. Nah, seperti itu. Ada yang sukanya ini nih, ketika mendengarkan orang berbicara, dia langsung paham atas apa yang disampaikan. Nah, itu juga merupakan kebutuhan kebebasan. Jadi kita memberikan ruang atau memberikan kebebasan kepada murid-murid kita pada saat pengerjaan tugas dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian ada kebutuhan pengakuan. Kalau di kebutuhan pengakuan kira-kira seperti apa? Reward. Diberikan reward. Misalkan seperti apa nih? Kalau misalkan dikasih reward? Kalau saya sih, kalau misalnya mereka bisa memberi jawaban yang bagus, bisa dikasih uang, ujian, atau nilai. Bisa diberikan uang, ujian, atau nilai. Dan itu kita sudah memberikan kebutuhan pengakuan misalkan. Atau misalkan nih ada seorang murid kita yang tidak percaya diri di dalam kelas, Nah, di situ kita bisa menimbulkan kebutuhan pengakuan pada dirinya. Bagaimana cara kita untuk memunculkan pada dirinya nih bahwa saya itu ada di situ. Dan saya itu bisa. Misalkan dengan sebenarnya anak itu kalau yang tidak percaya diri, sebenarnya kalau misalnya kita gali potensinya, itu pasti luar biasa potensi yang ada di dalam dirinya. Benar Pak Andi? Benar kan? Memang lama prosesnya. Iya, emang lama prosesnya. Tapi kalau misalnya kita pancing, kita berikan stimulus, maka di situ dari yang dia tidak bisa menjadi bisa. Akhirnya di kantor kita akan bilang seperti ini. Oh, anak itu yang tadinya tidak bisa di pelajaran saya, akhirnya dia menjadi bisa. Karena peran kita di situ memunculkan rasa percaya diri dia sehingga dia mencoba sampai dia bisa, dan pada akhirnya orang guru-guru yang di kantor itu mengakui bahwa sebenarnya dia bisa. Nah, itu contoh dari kebutuhan pengakuan. Selanjutnya Pak Fakih. Nah, di sini ada kuis. Saya minta teman-teman untuk berpikir sebentar. Ini juga sebagai latihan untuk kita ketika ada suatu permasalahan di dalam kelas. Ibu Ella adalah wali kelas 7B, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya adalah Yoga. Beberapa muridnya telah datang kepadanya dan mengeluhkan Yoga yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Emma, tanyakan Anda, apa yang akan Anda lakukan?
Menurut Anda, apa alasan yoga melakukan hal tersebut? Gimana teman-teman? Ini salah satu contoh kasus saja, salah satu contoh kasus. Sebenarnya banyak sekali kasus-kasus yang kita hadapi. Kira-kira apa yang ada kaitannya dengan kebutuhan yang tadi 5 kebutuhan? Bisa diulang Bu? Mau dibacakan Pak Andri? Oke, Ibu Emma adalah wali kelas 7B. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya yang bernama Yoga. Ya. Nah, beberapa muridnya telah datang kepadanya dan mengeluhkan Yoga yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Emma, kira-kira apa yang akan Anda lakukan untuk Yoga? Tanya si Yoga. Juga dong. Oke, ke Bu Ida dulu, habis itu ke Pak Jarod ya. Ini saya suka nih kayak gini. Yang pertama mungkin saya kesiswaan. Ya, cukup lama saya mendalami kesiswaan hampir 10 tahun ya. Belum move on. Nah, mungkin yang pertama kita mungkin tanya dengan teman dia bagaimana latar belakang keluarganya. Yang pertama. Yang kedua, mungkin kita panggil dia secara personal. Apa masalahnya sehingga dia minta makan paksa dengan anak. Yang ketiga, kita mungkin cari lagi saksi mengapa dia melakukan itu, kapan, dan di mana. Dengan begitu mungkin kita bisa ngasih solusi. Anak itu harus bagaimana. Biasanya mereka melakukan banyak anak yang melakukan kasus itu karena pengen minta perhatian. Biasanya mereka kurang perhatian dari orang tuanya. Itu saja mungkin. Baik sekali jawaban Bu Ina. Kita dengar dulu jawaban Bapak Jarod. Sama. Baik, terima kasih. Jadi kita mengambil secara pribadi dulu kita kan. Itu kan sudah ada saduan pengaduan dari teman-temannya. Kemudian kita panggil yang bersangkutan yaitu yang bernama si Yoga. Kita tanya benar-benar secara kekeluargaan apa maksudnya nanti. Ternyata pagi-pagi dia belum sarapan begitu. Kemudian kita panggil lagi yang diminta tadi benar tidak begitu. Nah kemudian bagaimana kita solusinya? Berarti kita mendirikan khusus untuk si Yoga ini sarapan pagi. Ya. Baik, super sekali jawaban dari teman-teman saya ini. Nah, benar ya? Langkah pertama kita itu adalah mengatur waktu untuk bertemu ke Yoga. Kemudian menanyakan alasan mengapa Yoga melakukan hal yang seperti itu. Nah, itu sebenarnya sudah terjadi pemecahan masalah yang ada pada disiplin positif. Nah, apakah dia termasuk dalam restitusi kontrol seperti apa? Itu nanti setelah ini kita bahas. Nah, oke, kita kesini dulu kemungkinan jawaban berdasarkan 5 kebutuhan tadi. Untuk jawaban Bu Rina sama Pak Jarod sudah benar sekali ya. Nah, tapi di sini kita kaitkan ke kebutuhan dari si Yoga. Kebutuhan bertahan hidup. Jika Yoga merasa lapar dan tidak memiliki bekal, tindakannya mungkin upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti makan. Misalkan dia ternyata pada saat Bu Rina dan Pak Jarod memanggil si Yoga, ternyata Yoga tidak diberikan bekal makan sama orang tuanya, sehingga dia memiliki kebutuhan bertahan hidup, yaitu dengan cara meminta makanan kepada temannya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, Yoga di sini terasa senang saat temannya memberi perhatian atau menuruti permintaannya, walaupun secara terpaksa. Kemudian lanjut Pak Fakih. Pak Andri, silahkan. Jadi suka saya nih, nggak ngantuk-ngantuk kita kan diskusinya. Sampai jam 4. Tadi kasus yoga ya Bu ya? Iya. Bisa nggak yoga itu kita kita kategorikan dalam ranah pengakuan tadi? Apakah bisa di sini? Bisa. Ingin diakui. Baik, kira-kira teman-teman, siapa yang mau mencoba untuk menjawab dari pertanyaan Pak Fakih?
Kira-kira bisa tidak yoga itu kita katakan sebagai kebutuhan pengakuan? Gitu ya Pak Fakih? Pak Andri. Pak Andri, mohon maaf. Iya. Kembar tapi beda gitu. Kembar tapi beda. Jadi gimana, setuju teman-teman? Setuju. Oke, lanjut Pak Fakih. Ini nanti ada di bagian itu. Nah, kemudian kebutuhan kesenangan. Jika yoga merasa hebat ketika temannya mematuhi permintaannya. Nah, kebutuhan apa tadi Pak Andri? Kebutuhan apa tadi? Kebutuhan pengakuan juga sama. Dengan dia cara seperti itu, Iya, dengan dia mungkin persepsi karakter atau sifat ketika saya butuh pengakuan dengan cara seperti itu. Ada juga mungkin yang kata Bu Rina dan Pak Jarod tadi kan, di sini banyak sisi, kan? Kita belum tahu karakter yoga ini seperti apa sebenarnya. Iya benar. Yang pasti juga ada kebutuhan ingin diakui di kelasnya dengan cara itu tadi meminta makanan secara paksa pada temannya. Nah, di situ juga ada kebutuhan kebebasan. Jika yoga merasa bosan dengan makanan yang dibekali ibunya sehingga dia ingin variasi yang lain. Luar biasa yoganya. Dia tak suka setiap hari dibekali mamanya nasi goreng. Harusnya Bu Emanya. Iya, harusnya Bu Emma ini gimana nih Bu Emma? Harusnya Bu Emma kan. Oke, nah kemudian hal yang dilakukan Ibu Emma ini dalam kasus ini ya, hal yang dilakukan Ibu Emma adalah pendekatan empati dan memenuhi kebutuhan yoga tanpa adanya hukuman. Sama seperti apa yang diutarakan oleh Bu Rina, Pak Jarod, kemudian Pak Andri, itu sama. Pendekatan yang dilakukan kepada yoga adalah pendekatan empati dan memenuhi kebutuhan yoga tanpa adanya hukuman. Kita kasih tepuk tangan dulu. Jadi aman ya, tidak ada hukuman meskipun yoga berbuat jahil kepada temannya, namun kita sebagai pengajar itu tidak hanya serta-merta menghukum, tidak hanya serta-merta menghardik, tapi menyelesaikannya dengan pendekatan empati. Oke, selanjutnya Pak Fakih. Saya tanya dulu teman-teman. Tadi kan ada kasus tuh. Kalau misalkan kita di dalam kelas biasa di awal pelajaran, di awal tahun pelajaran, kita membuat yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu tidak hanya pada saat di dalam kelas saja, tapi terkadang kita juga membuat kesepakatan pada saat pembelajaran kita. Nah, pertanyaannya, kesepakatan kelas sama dengan keyakinan kelas, benar atau salah? Salah. Yang benarnya apa? Kalau menurut saya kesepakatan kelas itu kan pada awalnya kita sepakati dulu dengan sesuatu. Dari kesepakatan kelas itu nanti akan menjadi keyakinan kelas yang sifatnya lebih ke arah positif. Kalau di kesepakatan kelas itu dilarang, tidak boleh, lalu kalau di keyakinannya kita memberi kalimat yang lebih positif yang membangun jiwa anak. Itu beda. Baik, benar sekali Bu Flor. Nah, kita kasih tepuk tangan dulu Bu Flor. Nah, ini bukti bahwa teman-teman sebenarnya sudah paham budaya positif ya. Nah, kesepakatan kelas juga sebenarnya tidak sama dengan keyakinan kelas. Seperti apa yang dijelaskan oleh Bu Flor itu sudah benar. Kesepakatan kelas itu adalah Pak Fakih. Ada penjelasannya di situ. Nah, kesepakatan kelas itu membentuk lingkungan kelas yang kondusif dan mendukung tumbuhnya budaya positif. Kesepakatan kelas ini biasanya kita lakukan bersama murid-murid kita di dalam kelas. Itu kesepakatan kelas. Misal, contohnya apa kira-kira teman-teman? Baik, Bu Rina. Misalnya tentang tugas nilai yang kita sepakati berapa, karena kita kurikulum merdeka tidak ada KKM. Indeks nilai terendah itu berapa? Seandainya tidak bisa menyelesaikan tugas yang pertama, apa konsekuensinya? Terus yang kedua, jika terlambat apa konsekuensinya? Dan misalnya ada kesalahan-kesalahan yang bisa kita toleransi dan juga mungkin yang tidak bisa toleransi kita sepakati. Sehingga untuk
siswa kemungkinan untuk bukan tidak melanggar tapi mengurangi pelanggaran yang tadi yang mungkin ada 10 anak yang melanggar, mungkin dengan ada kesepakatan kelas mungkin hanya sisa 1 atau 2 anak saja. Baik, terima kasih Ibu Rina. Nah, sudah jelas ya bahwa kesepakatan kelas itu misalkan tadi harus ada konsekuensinya, kata Bu Rina. Nah, misalkan lagi kita menyusun kesepakatan kelas, di dalam kelas dilarang membuli teman. Nah, itu kesepakatan kelas. Setelah kita membuat kesepakatan kelas, misalkan ada 10 poin kesepakatan kelas, maka selanjutnya apa yang kita lakukan? Membuat menjadi keyakinan, tetapi dengan kalimat atau kata-kata yang betul-betul membuat anak merasa hal itu sangat baik. Contoh, kesepakatan kita adalah dilarang membuang sampah di kelas. Lalu di keyakinan kelas kita menyatakan bersih itu bersih itu sehat. Jadi kalimat seperti itu ada keterkaitan antara kesepakatan kelas yang tadinya masih dengan kata dilarang tidak boleh, tetapi kalau sudah menjadi keyakinan kelas maka itu kata-kata yang bersifat penyemangat dia di kelas yang arahnya itu lebih ke arah yang lebih terperinci positif lagi cara membedakan dan menulis untuk keyakinan kelas. Baik, super sekali jawaban dari Bu Fon. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Nah, benar ya teman-teman, bahwa kesepakatan kelas itu sebenarnya tidak sama dengan keyakinan kelas. Namun di keyakinan kelas itu ya dibuat berdasarkan kesepakatan kelas yang tadi Bu Fon katakan. Dilarang membuang sampah, itu kesepakatannya. Keyakinannya adalah Melakukan misalkan menjaga kesehatan dan kebersihan kelas. Nah, bersih bagian dari iman. ya, bersih bagian dari iman. Itu keyakinan kelasnya. Dari keyakinan kelas nanti akan timbul nilai-nilai kebajikan yang bernilai positif, kata Ibu Flo. Benar sekali teman-teman. Dari itu nilai kebajikannya apa? Pada saat kita membuat kesepakatan kelas kepada peserta didik dilarang membuang sampah. Kemudian keyakinannya itu tadi kebersihan adalah sebagian dari keimanan, atau bersih itu sehat dan lain sebagainya. Nah, nilai kebajikannya kira-kira apa? Kira-kira nilai kebajikan yang dapat dibentuk pada murid, moralnya seperti apa misalnya, Bu? Kalau moral, kalau dari tadi kita sepakat dari segi kebersihan, berarti kita meminta anak bahwa tanpa dilihat ataupun tanpa dipaksa dia ada mempunyai kekuatan moral bahwa betul saya tidak boleh membuang sampah sembarangan, juga dengan disiplinnya. Dan pasti ada nilai-nilai kebajikan di situ ya, Bu Fon. Nah, ini ada cara menumbuhkan disiplin sekolah di dalam kelasnya tadi, membuat kesepakatan kelas, kemudian menentukan keyakinan kelas dan menentukan nilai kebajikan, kata Bu Fon. Jadi kalau sudah kesepakatan kelas terbentuk, kita diskusikan lagi keyakinan kelasnya seperti apa nih dari kesepakatan itu. Dari 10 kesepakatan kelas mungkin keyakinan kelasnya bisa jadi 6. Dari 6 itu mungkin setelah itu diturunkan nilai-nilai kebajikan apa kira-kira yang terbentuk di dalam kelas tersebut. Atau misalkan kita nanti nih setelah diseminasi ini kita akan membuat nilai-nilai kebajikan untuk sekolah kita. Apa? Yang ada kaitannya dengan program sekolah sehat. Oke, lanjut Pak Papi. Nah, ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan tadi, Bu. Ada kedisiplinan, ada tanggung jawab, ada kepedulian, dan ada keselamatan. Ketika kita melarang murid kita untuk tidak membuang sampah di dalam kelas, maka nilai-nilai kebajikannya kira-kira apa nih? Kedisiplinan bisa, peduli bisa, tanggung jawab juga bisa masuk. Nah, dari situ nanti kita sepakati sama murid-murid kita kira-kira apa nih, nilai apa yang akan dimunculkan dari kesepakatan dan keyakinan, gitu ya teman-teman. Nah, tidak hanya mungkin teman-teman sudah
tahu ternyata kesepakatan itu berbeda loh dengan keyakinan. Dan saya juga masih menyebutkan kesepakatan di dalam kelas, namun belum sampai ke keyakinan, apalagi ke nilai-nilai kebajikan. Misalkan contoh yang lain lagi, untuk kesepakatan itu tidak boleh ada kata tidak ya. Jadi misalkan dilarang, ya. Kemudian misalkan dilarang membuli teman, dilarang membuli teman. Nah keyakinannya apa? Saling menghargai. Nah, nilai-nilai kebajikannya itu tadi ada kepedulian, ada rasa kasih sayang, nah, seperti itu ya. Nah, saya rasa mungkin teman-teman udah paham ya antara kesepakatan, keyakinan, dan nilai-nilai kebajikan. Lanjut Pak Fakih. Nah ini ada perbedaan peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan seperti yang tadi Ibu Flor bilang, di sini juga ada dilarang mencoret-coret meja dan bangku, kemudian dilarang berkelahi. Nah keyakinan kelasnya apa? Bentuknya adalah menjaga kebersihan meja dan bangku. Kemudian keyakinan untuk dilarang berkelahi adalah saling menghormati teman. Setelah ini baru kita turunkan lagi nilai kebajikan apa yang akan muncul di dalam diri murid. Jadi intinya di sini adalah kita ingin membentuk karakter murid menjadi lebih baik. Meskipun kita tidak bisa mengubah karakter itu secara paksa. Ayolah kamu tuh harus jadi seperti ini, kamu itu harus jadi orang yang bertanggung jawab. Namun dari kesepakatan kemudian keyakinan ini, maka secara tidak langsung kita menimbulkan nilai-nilai positif pada diri murid, dan pada akhirnya itu berdampak pada lingkungan sekolah. Menjadilah disiplin positif di sekolah kita. Oke, lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan. Ada gambar dua orang anak sedang mengendarai motor dengan menggunakan helm. Kira-kira kesepakatan apa yang muncul dari gambar itu? Kira-kira kesepakatannya apa yang muncul dari gambar ini? Berlalu lintas jalan. Iya, hati berlalu lintas. Itu Tertib berlalu lintas. tertib berlalu lintas. Nah, kesepakatan kalau kesepakatannya apa tadi? Tertib kesepakatannya dulu. Menggunakan helm pada saat mengendarai motor di jalan. Nah, itu kesepakatannya. Kemudian keyakinannya adalah tertib berlalu lintas. Nilai kebajikannya keselamatan. Nah, paham ya teman-teman? Kita sama-sama belajar di sini. Nah, kalau misalkan nih, namun ada juga di dalam pemikiran kita mengatakan bahwa oh saya itu harus pakai helm. Kalau nggak pakai helm, nanti ditilang sama polisi. Habis uang saya. Ada kan yang berpikir seperti itu? Ada. Itu sebenarnya tidak baik sebenarnya. Namun, iya, secara terpaksa akhirnya. Secara terpaksa. Kalau tidak ada polisi, mungkin tidak dipakai helmnya. Nah, kalau misalkan di sini nih ditolong, tidak ada nilai mudik polisi dan lain sebagainya. Nggak masalah, nggak ada razia kok dan lain sebagainya. Namun, tanpa kita sadari, belum ada tertanam nilai-nilai kebajikan di dalam diri kita. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, next Pak. Nih, saya mau tanya dulu. Menghukum dibolehkan untuk menegakkan disiplin positif, benar atau salah? Enggak. Tapi karena hukum dibolehkan untuk menegakkan disiplin positif. Pak Andri. Tapi dia hukumannya menurut saya sih tidak sesuai dengan karakter sekarang kan. Karena kan pendidikan sekarang dituntut karakter. Kalau pakai hukuman katanya tidak boleh, kan? Ya. Nah, terus kita pakai persuasif. Pun kalau pakai persuasif dengan karakter anak yang udah membatu, caranya jangan persuasif aja ujung-ujungnya. Jadi kalau realnya gimana nih Pak Andri? Kalau realnya ya persuasif tadi, ya hati ke hati sampai hatinya udah luluh. Mungkin. Oke, Bu Yuda. Kalau menurut zaman sekarang kan memang tidak boleh dihukum ya. Jadi kalau kita melihat realita yang ada di siswa kita,
sepertinya tidak bisa berlaku. Contoh nih ya, selama ini kan anak terlambat kita hukum dengan menyapu. Dengan pikiran kita, kalau anak ini tidak seperti itu, besoknya dia akan terlambat lagi. Ternyata tidak boleh. Jadi menurut yang sekarang itu, kalau kita anak melanggar aturan, seperti apa sih yang bisa kita lakukan? Karena kita ini terus terang anak kita diberi hukuman saja besoknya masih terlambat, kan? Jadi yang seperti apa yang memang bisa kita lakukan di lingkungan SMP bisa dipahami ya? Juga biar kita tahu. Iya. Kadang itu kita ini salah arah, tapi salah arah. Maksudnya begini ya. Sudah pasti. Bukan salah arah, boy. Ya mungkin begini ya saya. Menyimpang. Menghukum dibolehkan untuk menegakkan disiplin. Maksudnya kata menghukum dalam tanda petik yang tidak diperbolehkan melanggar HAM itu yang membuat anak ini sakit. Salah satu contoh mungkin tidak usah ya dipukul, dicubit, ngeluarkan darah aja, dia lapor kita kena. Tetapi kalau kita menghukum, misalnya kita senang mengajar, anak ribut ditegur 1 kali, oke. Tegur 2 kali, masih. Tegur 3 kali, kasih sebab citra tadi. Kita keluarkan 2 orang. Itu sebenarnya menghukum juga. Menghukum supaya nanti yang berikutnya penghukuman positif itu disiplin positif. Nanti dia tidak ribut lagi ketika Pak Citra ngajar. Begitu betul pendapat saya. Terima kasih. Salah syukur. Jadi kalau Pak Muhyiddin bilang ada waktunya kita memberikan hukuman gitu ya Pak ya. Ya. Kata Ibu Yuda tidak boleh adanya hukuman. Nah pada dasarnya menghukum itu tidak diperbolehkan untuk menegakkan disiplin positif. Masih ada cara-cara yang lain. Gitu ya teman-teman. Cara yang cocok untuk SMP Iya. Tidak dengan cara dihukum. Contohnya tadi kasus Ibu Emma dengan yoga. Ibu Emma tidak menghukum, namun mencari informasi apa, mengapa, alasannya apa yoga melakukan hal yang seperti itu tanpa menghukum. Nah seperti itu. Itu bukan menghukum Pak sebenarnya. Kita kan hanya menghukum, kau anak keluar. Kita nggak mau kau hukum keluar. Kalau kita menghukum anak sih, menyebut menghukum, kamu keluar berarti salah kita. Iya, Artinya dia kan, sekali, Pak. kalau saya nanti minggu depan saya harus tidak boleh saya berbuka lagi, saya perbaiki. Soalnya Tidak lagi itu Pak, saya tadi. ada beban moral kalau secara hati kita. Jadi kalau menurut saya di sini kata menghukum ini mungkin kita artikan kalau kita kata hukum ini kan identik dengan kasar gitu ya. Tindakan kita perhalus mungkin. Kayak sanksi seperti itu. sama dengan sanksi. Mendisiplinkan. Iya, dengan disiplin gitu kan. Berarti seperti kayak teguran lah kan. Teguran pertama untuk hal nanti perbaikan ke depannya ke hal yang lebih baik lagi seperti itu sih. Cuma ke depan orang banyak itu ada beban moral dia. Itu yang tidak boleh sekarang itu. Mengingatkan. Iya. Itu halus. Jadi seperti ini ya. Kalau kita misalnya menegur salah satu siswa yang memang berkelakuan lain dari yang lain, pada saat kita langsung menegur itu ada beban moral terhadap siswa ini. Itu yang tidak boleh sekarang. Tapi kan itu salah satu bentuk beban moral ke dia. Jadi ada teguran langsung itu seperti hukuman juga sih menurut saya. Nah ini polemik sekali ya. Realnya kita melakukan seperti itu, tapi sebenarnya kalau di aturan disiplin positif itu tidak diperbolehkan untuk menghukum. Kalau Pak Mubas bagaimana Pak Mubas? Kalau menurut Pak Mubas sebagai pengawas? Baik, kata menghukum kita kembali pada kata, karena kita terbiasa kalau melihat anak bermasalah langsung kamu dihukum.
Jadi dalam disiplin positif tidak boleh ada kata menghukum, tidak boleh terucap menghukum. Misalnya kalau dia tidak mengerjakan PR, kamu diberi tugas tambahan. Ya, tugas tambahan. Kalau misalnya kepada anak, kalau dia nakal, nanti istirahat ke teman ibu ke kantin ya. Dengan bahasa itu, nanti di sana kita baru ngomong dengan cara-cara lebih lunak. Karena saya lihat di mana-mana sekolah selalu terucap ini, kamu melakukan ini, kamu nanti kamu hukum begini. Nah, padahal di sekarang ini tidak boleh ada kata menghukum, tidak boleh terucap kata menghukum. Jadi kita ganti dengan kata yang lebih adil, lebih bijak, lebih manusiawi. Karena setiap menghukum pasti salah. Kan kita tidak tahu latar belakang dia. Kenapa dia berlaku seperti itu? Kalau orang di kepolisian pasti salah kan? Karena langsung dikatakan hukum. Kalau siswa ini mungkin ada faktor X yang kita tidak pernah tahu bagaimana kondisi, situasi keluarganya. Ya, saya itu. Baik, benar sekali, kita kasih tepuk tangan dulu untuk benar ya. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk menghukum. Dengan kata-kata menghukum pun sama, apalagi dengan perbuatan yang menghukum seperti itu. Dan ingat, tujuan kita adalah untuk menciptakan disiplin positif tanpa adanya hukuman. Lanjut Pak Paki. Kemudian memberi imbalan diperbolehkan dalam menumbuhkan budaya positif. Benar atau salah? Tidak. Nanti kayaknya mau salah Ada dua jawaban nih, yang benar dulu atau yang tidak diperbolehkan. Pak Citra dulu deh. Yang tidak. Kalau menurut saya nih, kalau memberikan imbalan diperbolehkan dalam memberikan budaya positif. Kalau menurut saya tidak, karena nanti kalau misalkan apapun itu pasti dia berharap terus. Kapan dia akan berusaha? Kayak tanggung jawab dari diri. Seperti itu sih dari saya. Terima kasih. Nah, kalau Pak Muhyiddin, ke Pak Muhyiddin dulu ya Pak Andri. Ya, silakan. Kalau menurut saya memberikan imbalan ini bukan berarti kita memberikan upah apa, tetapi ketika kita memuji anak itu sudah merupakan imbalan. Jadi menumbuhkan budaya positif. Seperti itu, memberikan semangat motivasi sehingga ia semakin giat untuk melakukan pembelajaran atau mengikuti pelajaran seperti itu, Bu Dewi. Baik, terima kasih Pak Muhyiddin. Pak Andri mungkin mau menambahkan dari Pak Muhyiddin? Kalau saya juga mungkin sama dengan Pak Muhyiddin, cuman kalau saya imbalan ini bukan berupa reward yang dah ditentukan dari awal, bukan. Ibaratnya secara spontan aja imbalan bisa kita lakukan. Pertama, imbalan itu bisa berupa ibaratnya nilai untuk motivasi dan mengapresiasi apa yang mereka tuangkan ke kita sebagai lawan komunikasinya. Pertama misalnya diskusi, dia bisa aktif aja di situ, mungkin bisa kita kasih reward baik individu maupun kelompok. Nah, rewardnya ya tentang nilai tadi. Oh, ini udah baik, ini sebagai motivasi untuk kelompok lain supaya lebih kecenderungan lebih dari yang kelompok yang udah presentasi ini tadi. Nah, ini rewardnya. Oh, mereka ternyata pemikiran mereka akan berpola pikir bahwa mereka dapat reward ini. Nah, imbalan dengan hal itu. Mungkin imbalannya seperti itu menurut bayangan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andri, Pak Muhyiddin, dan Pak Citra. Ada dua jawaban yang berbeza. Nah, kalau menurut Pak Andri sama Pak Muhyiddin itu mengatakan bahwa memberi imbalan diperbolehkan dalam menumbuhkan budaya positif. Sedangkan Pak Citra itu memberikan imbalan tidak diperbolehkan dalam menumbuhkan budaya positif. Nah,
maksud saya kalau misalkan memberikan kayak reward berupa ujian, setuju. Tapi kalau dalam bentuk barang, materi lah kan, imbalan pasti anak berpikir materi. Itu yang saya tidak setuju. Tapi kalau misalkan ujian pasti saya setuju. Baik, benar sekali. Nah, kita kasih tepuk tangan dulu ya teman-teman. Nah, ketika kita memberikan imbalan, contoh kasus. Kalau kamu bisa menjawab pertanyaan Bapak, kamu akan mendapatkan permen, pulpen, pensil, uang jajan. Nah, besoknya kita tidak memberikan reward kepada murid kita. Maka apa yang terjadi? Tidak mau menjawab. Makanya dalam memberikan imbalan itu tidak diperbolehkan untuk menumbuhkan budaya positif. Dia sama dengan penghukuman. Namun kalau misalnya memberikan pujian boleh, karena untuk membangkitkan motivasi dari si murid. Lanjut Pak Fakih. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol mengenai tadi penghukuman dan memberikan reward dan lain sebagainya. Yang pertama ada penghukum. Guru senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Contohnya gini, kamu itu selalu saja salah. Iya, kata-kata itu dapat memojokkan murid, dapat membuat mental murid menjadi down. Seperti itu. Jangankan kata-kata gini, kamu salah, bapak suruh kamu push up 10 kali ya, itu udah jelas penghukuman. Namun dengan kata ini pun kamu selalu saja salah, itu juga merupakan penghukuman. Aduh, bahaya. Kita bisa sering ya seperti ini ya, teman-teman. Kalau dipuji dulu baru dilepaskan. Dipuji dulu baru dilepaskan. Iya. Boleh. Boleh tidak teman-teman? Dipuji dulu baru Ya maksudnya dilepaskan. kan gini. Posisinya Keren. Kenapa lu bisa namanya? Karena Cumanya itu kan kalau ini kekeliruannya. Kekeliruannya. Kan dipuji dulu. Udah itu ya. Dipuji dulu baru dilepaskan. Bukan menyampaikan Pak itu Pak. Dia kan terangkat kan. mentalnya dilepaskan tuh ya. Iya, dengan kata-kata yang halus. Pak ya. Nah, ini Pak Muhyiddin masuk dalam kategori apa nih? Oke, coba Pak Muhyiddin. Coba lihat. Kan belajar kesalahan. Bagian pemantau dulu ya Pak. Nah, di pemantau itu ada guru bertanggung jawab mengawasi perilaku murid dan diawasi. Jadi guru di sini bertanggung jawab atas perilaku yang diperbuat oleh si murid. Dengan cara apa? Dengan cara mencari informasi dari temannya, kemudian dari guru-guru yang melaporkan ke dia bahwa si A bla 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 bla. Jadi biasanya wali kelas nih suka jadi pemantau nih, gitu ya. Nah, contohnya apa? Misalkan kita bisa bertanya kepada muridnya, apa yang sudah kamu lakukan? Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Tahu tidak? Kalau misalkan melanggar aturan. Misalnya kita selalu mengatakan itu ya, terutama saya nah, itu di bagian pemantau. Oke, lanjut. Nah, ini pembuat merasa bersalah. Di sini tuh Pak Muhyiddin bilang halus dulu kita ngomongnya, Seperti apa? Nah, guru akan bersuara lebih lembut sehingga pembuat merasa bersalah. Contohnya, Bapak tuh sangat kecewa sekali dengan kamu atas sikap yang sudah kamu buat. Nah, secara tidak langsung emosi dari murid itu mengatakan, aduh kasihan luar biasa aku. Saya itu selalu mengatakan di kelas 9C, kalau bisa jangan ribut karena kita bersebelahan dengan kantor. Malu lah kalau ribut terus. Nggak kasihan sama ibu. Nah, biasa kalau misalkan tidak kasihan sama ibu itu, selanjutnya Pak Fahmi. Boleh ya. Nah, di bagian posisi teman, saya biasanya selalu memposisikan saya sebagai teman di kelas 9. Posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid dengan cara itu tadi. Ayolah bantu ibu, demi ibu ya. Ayolah, nanti ibu dimarah nih sama kepala sekolah, selalu ibu dimusuhkan. Jadi gitu, secara tidak langsung ketika jam kosong dia berusaha untuk tidak ribut. Seperti itu.
Kemudian nih yang posisi kontrol yang terakhir itu ada manager. Nah, di manager posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid dengan mencari solusi bersama-sama, kemudian mendorong peserta didik atau mendorong murid untuk bertanggung jawab atas perilaku yang sudah dibuatnya. Contohnya seperti apa? Pertanyaannya di bagian manajer, apakah kamu ingat tentang keyakinan yang sudah kita sepakati? Kemudian, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kira-kira solusinya apa nih untuk memperbaiki masalah itu? Nah, ini posisi kontrol manajer. Diharapkan kita semua di sini itu berada pada posisi kontrol manajer. Lanjut lagi. Nah, masih ada hubungannya dengan manajer. Itu ada segitiga restitusi. Di tahapan segitiga restitusi yang pertama ada menstabilkan identitas. Di menstabilkan identitas dari kasus si yoga tadi, kasus yoga dan Bu Ima. Dari situ kita bisa menggunakan tahap segitiga restitusi. Dengan yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu memanggil yoga dengan ini, mengatur waktu. Jam istirahat misalkan dipanggil yoga, didudukkan. Setelah didudukkan, baru kita tanya, yoga benar tidak apa yang dikatakan temanmu? Kalau kamu itu suka meminta makanan secara paksa pada mereka. Nah, dari situ kita tidak memojokkan ya, kita hanya sekedar mengidentifikasi tindakannya dulu, benar atau salah nih. Kemudian tahapan yang kedua yaitu menanya ini. Di bagian yang kedua memvalidasi sesuatu yang salah. Dan di sini misalkan yoga mengatakan benar Bu, saya sudah melakukan itu. Setelah itu boleh kita tanyakan lagi ke yoga, apa yang membuatmu melakukan hal seperti itu? Tentunya pasti ada alasan kan? Nah, lalu yoga mengatakan suka aja Bu, misalkan suka aja Bu, biar teman-teman tuh pada ngambek atau ada yang nangis dan lain sebagainya. Nah, peran kita sebagai manajer di situ, kita boleh mencari solusi yang boleh mengatakan seperti ini. Oh, kamu senang ya melakukan hal seperti itu. Kira-kira apa lagi nih yang membuat kamu senang? Misalkan saya tuh senang menggambar Bu. Boleh, kalau kamu senang menggambar, nanti ibu atur waktu nih ke Pak Jarod, misalnya Pak Jarod itu ahli menggambar. Nanti kamu bisa minta ajarkan ke Pak Jarod bagaimana cara menggambar yang baik supaya kamu merasa senang dan tidak terganggu teman lagi. Nah, di tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kira-kira masih ingat tidak kamu tentang keyakinan kelas yang sudah kita kesepakati? Ingat Bu, misalnya tidak dilarang mengganggu teman dan lain sebagainya. Nah, kira-kira solusinya apa nih? Kita tanyakan ke yoga, solusinya apa? Solusinya saya akan minta maaf kepada teman dan lain sebagainya. Nah, dari situ peran kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Lanjut Pak Fakih. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia, ada motivasi eksternal dan internal. Di sini mohon maaf. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal. Dan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, nah itu juga tidak boleh. Nah, untuk motivasi internalnya, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Dan ini ada kaitannya dengan tujuan disiplin positif yang akan kita jalani di lingkungan SMP Negeri 1 Tomo. Lanjut Pak Fakih. Nah, nanti saya minta kepada teman-teman untuk membuat keyakinan kelas bersama peserta didiknya di dalam kelas. Kan kita udah buat kesepakatan kelas nih, kesepakatan kelas pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, misalnya pada saat pembelajaran agama atau pada kesepakatan kelas di kelas 9D. Nanti kita turunkan lagi ke keyakinan kelas. Setelah itu kita timbulkan nilai-nilai kebajikan apa yang akan kita tanamkan kepada murid-murid kita. Oke teman-teman, bisa? Bisa. Baik. Nah, Ada yang belum bisa. Bertanya nggak? boleh Bu. Baik, terima kasih Bu Dewi. Saya punya kesulitan, terutama karena budaya barangkali ya. Jadi di kelas itu, walaupun pelajaran bahasa Indonesia,
kita sudah sepakat bahwa wajib menggunakan bahasa Indonesia, tetapi waktu pelaksanaannya ya 50% atau mulai dari berapa persen lebih besar dari itu lagi masih menggunakan bahasa daerah. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas supaya itu bermanfaat, artinya itu dilaksanakan. Ini saya mengalami kesulitan seperti itu. Terima kasih. Baik, nah ini ada permasalahan yang ditimbulkan oleh Bookflow pada saat pembelajaran bahasa Indonesia. Bookflow ini membuat keyakinan kesepakatan kelas itu menggunakan bahasa Indonesia pada saat proses pembelajarannya. Nah keyakinannya itu tadi, misalkan nilai kebajikannya misalkan disiplin. Nah bagaimana sih cara menumbuhkan budaya menggunakan bahasa Indonesia pada saat proses pembelajaran bahasa Indonesia? Boleh kita tanya-tanya ke teman, kira-kira ada solusi buat Bookflow? Atau yang serumpun nih pembelajaran bahasa Indonesia sama dengan Pak Jarod? Baik, jadi terima kasih. Jadi permasalahan Bookflow ini memang tergantung pada daerahnya masing-masing. Jadi begini, kita ambil saja awalnya kita kesepakatan kelas. Berarti kita itu ada unsur paksa. Dari unsur paksa ini lama-lama dia akan terbiasa. Jadi buatlah kita seperti kalau yang berbahasa daerah, berarti kita beri tugas. Buatlah tugas sebanyak-banyaknya kosakata daerah yang kamu miliki, ya, begitu. Nah kemudian kita lama-lama barulah kita buat keyakinan kelas. Berarti dia di situ kita buat yakin bahwa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, saya yakin dari paksaan ini akan melahirkan kebiasaan. Itu saja. Terima kasih Bu Dewi. Baik, silakan Pak Andri. Sabar ya Pak. Ya terima kasih Bu Dewi atas kesempatannya. Pertama, ini masalah kita semua sih menurut saya, bukan hanya masalah Ibu Flo sebagai guru bahasa Indonesia dan Pak Jarod. Ini masalah kita semua karena kita ini terletak di daerah. Pertama di daerah kita ini kita majemuk, bukan hanya satu kosakata atau peribahasa yang sering dilakukan. Karena menurut saya juga hal ini udah tertanam dari luar sekolah. Sebelum dia kesini mungkin perwalnya di rumah. Nah itu udah ditanamkan dari awal, dia berbicara dengan bahasa yang dicampur, baik bahasa Indonesia pun dengan bahasa daerah. Kecenderungannya di bahasa daerah tadi dan dicampur pula pada saat di sekolah. Itu problemnya. Terus problem kedua itu pada saat kita membuat kesepakatan kelas, nanti ujungnya di keyakinan kelas bahwa keyakinan itu memolesnya supaya baik, itu bersifat teoritis menurut saya. Teoritis itu artinya yang harus kita lakukan yang sudah kita sepakati dan sudah ada keyakinannya, teori lapangannya akan jauh berbeda. Itu kan kita di sini menyesuaikan karakter anak. Anak ini 1:1000 dengan kita yang mau turun di situ untuk memolesnya tadi. Karakter anak ini nggak bisa ujuk-ujuk kita harus berubah sekarang, nggak bisa. Tapi ini mungkin sama-sama kita, karena kita aja, saya aja biasanya saya campur. Nah, gimana? Saya jujur aja. Sama-sama. Gimana caranya dari kita dulu. Mungkin bahasa Indonesia kita masih belibet. Contohnya saya dengan saya campur tadi, mungkin hari ini setelah acara kita ini kita bisa nanti mawas diri sama-sama dengan anak juga, kita sama-sama lah untuk mengatur kesepakatan kelas dan keyakinan kelas supaya bukan hanya jadi teoritis kita, tapi prakteknya juga. Terima kasih. Baik, benar sekali apa yang dikatakan Pak Andri dan Bapak Jarod ya. Nah intinya adalah ketika kita ingin membudayakan suatu keyakinan itu menjadi sesuatu yang berhasil, menjadi
sesuatu yang berbudaya positif, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah kita sendiri sebagai contoh, sebagai suri teladan dari murid kita. Kalau misalkan kita sudah menerapkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, maka secara tidak langsung itu murid-murid akan termotivasi intrinsik untuk melakukan hal yang sama seperti apa yang kita lakukan. Gitu ya Bu Flo ya. Ada lagi mungkin teman-teman? Nambahkan sedikit. Baik, silakan Pak Fakih. Terima kasih Bu Dewi. Jadi ini agak menyimpang sedikit, masih tidak satu jalan dengan apa yang Bu Flo pertanyakan tadi. Tapi kalau menurut saya untuk penggunaan bahasa daerah di sekolah itu, kalau bagi saya sendiri ya Bu, itu salah satu cara saya itu menjadi lebih dekat dengan siswa. Biarpun saya bahasa daerah sini masih belibet, masih ya gagek-gagek gitu lah istilahnya. Tapi kalau dicampur dengan bahasa Indonesia, saya itu jadi merasa saya itu dekat dengan siswa gitu. Ya itu salah satu cara pendekatan saya. Tapi nggak tahu guru-guru lain gimana. Jadi kalau menurut saya di pelajaran IPA khususnya itu tidak ada masalah Bu, tidak ada masalah. Tapi kurang tahu juga kalau misalkan Bu Flo bilang di pelajaran bahasa Indonesia itu ada masalah, ya mungkin khususnya pembiasaan itu ya harus jangka panjang gitu, karena memang mereka itu kan dari lahir sampai udah remaja seperti ini sehari-harinya menggunakan bahasa daerah kan Bu. Jadi bertahap saja itunya, perubahannya nggak perlu istilahnya terlalu ditekankan gitu Bu. Terima kasih. Boleh silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah memberikan saran. Saya sebetulnya hanya minta kepada anak pada saat proses pembelajaran jika ada guru. Kemudian pada saat menjawab kita itu kadang-kadang anak memang lupa Bu. Ya, lupa untuk menggunakan bahasa Indonesia. Dan saya pun tidak memaksa mereka untuk paksa untuk bahasa Indonesia, tidak. Hanya di benak saya berpikir bagaimana saya meyakinkan anak dari yang tadinya itu kesepakatan kelas bisa menjadi keyakinan kelas dan lambat laun bisa berhasil. Tapi setelah 3 tahun saya di sini ternyata saya juga belum berhasil. Pada saat pelajaran bahasa Indonesia itu saya minta untuk berbahasa Indonesia. Maksudnya begitu guru masuk ya, kita belajarlah berbahasa Indonesia. Kalau nanti kakinya sudah keluar dari kelas, dia mau teriak membelah kota Toko pakai bahasa daerah, saya tidak masalah. Itu karena menumbuhkan rasa cinta dengan bahasa kalau tidak mulai dari sekarang nggak susah kita. Itu yang menjadi masalah. Jadi kalau seandainya keyakinan Bapak Ibu bahwa masih boleh, tidak jadi masalah. Hanya saya berpikir supaya keyakinan kelas itu nanti suatu saat menjadi pembiasaannya sejak dini. Itu yang mau diharapkan. Jadi itu menjadi tugas saya. Karena sering saya mengatakan kalau bahasa Indonesia mengenal, kita ini pakai bahasa Indonesia, kontak kita siapa lagi nanti yang pakai bahasa Indonesia? Au Babu, benar Babu. Nah ya benar kan? Benar Bu. Cipok kita Bu. Au ya. Akhirnya ketawa sama-sama, gagal lagi kan berbahasa Indonesia. Hanya itu pengalaman. Berbagi pengalaman ini. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Fon. Kita dengarkan dulu solusi dari Pak Mubas ya sebagai pengawas. Baik, Ibu. Di masalah bahasa ini hampir semua seluruh Indonesia sama. Kalau di Jawa itu SD itu 4 tahun bahasa Jawa. Bahasa tulisannya tulisan Jawa. Tetapi di kelas-kelas atas sudah mulai berubah. Kemudian di kita sekarang ini sedang digalakkan untuk Kecamatan Sungai Kuning itu
program bahasa Inggris. Berbahasa Inggris 1 hari dalam seminggu. Walaupun ngomong apa saja, sepotong bahasa Inggris, sepotong bahasa Indonesia. Tuh. Kenapa? Ya karena di tempat kita ini akan bakalan jadi daerah kawasan industri, yang artinya akan datang orang-orang dari asing, dari luar. Di Johor ini mungkin nanti akan ada smelter, Antam yang berupa tenaga juga. Jadi anak-anak kita disupport untuk bahasa Indonesia, Inggris, dan bahasa daerah. Jadi ini harus ngerti juga. Nah, program yang kita terapkan adalah 1 hari berbahasa Indonesia. Hari apa? Ditentukan di sekolah. Jadi anak pada saat itu semua harus menggunakan bahasa Indonesia. Kalau seperti kata Ibu tadi ada yang campur pada hari itu, suruh ngulang. Ngomongnya ngulang. Misalnya mau masuk kelas, kan betul itu. Pakai bahasa apa ya? Kita minta hari ini pakai bahasa Indonesia. Permisi, bolehkah saya masuk? Kalau dia mau pakai bahasa Dayak, suruhlah pakai bahasa Indonesia. Semua. Jadi tidak dibuang bahasa daerahnya, tapi digunakan bahasa itu pada hari-hari tertentu. Kalau lagi itu hilang nanti. Nah, bahasa Inggrisnya gitu. Misalnya bunyi sudah diterapkan, anak begitu masuk kelas, bahasa Inggris. Kalau salah, pakai bahasa Indonesia, ulang, masuk lagi dari depan. Itu apa keinginan dia? Kan biasanya, misalnya masuk kelas dengan kantor kan beda. Kadang-kadang anak masuk office, kelas. Bolehkah saya masuk kelas? Dan bahasa Inggrisnya salah, karena dia mau masuk kantor. Ulang, masuk lagi. Waktu itu, bolehkah saya masuk ruang kantor? Boleh masuk pakai bahasa Inggris. Gurunya juga pakai bahasa Inggris. Semua. Ini ada juga yang kontra. Kontranya mana? Ngade-ngade ya. Ini bagaimana kita membudayakan sesuatu itu dengan membiasakan. Kalau sudah kita biasakan, misalnya bahasa Inggris pun pandai nanti anak. Bahasa Indonesia pun pandai. Bahasa lokalnya apa lagi? Ahlinya. Jadi boleh pada hari tertentu dia pakai bahasa. Kita buat jadwal aja. Hari ini semua berbahasa Indonesia. Boleh. Hari apa? Misalnya hari Selasa bahasa Indonesia. Hari Senin bahasa Inggris. Hari Kamis bahasa Rabu, Kamis dan seterusnya bahasa daerah. Boleh begitu. Jadi tidak usah kita terlalu ekstrim. Harus ini mentang-mentang ini mau kita galakkan, ini kita tonjolkan, yang ini kita tenggelamkan. Tidak boleh. Jadi tetap berjalan. Cuma ada hari tertentu. Kita pakai bahasa Inggris, boleh. Oh, kita juga pakai bahasa Inggris ya. Jadi kita yes, no. Karena tadi saya pun bilang di SMP 2 kata-kata seperti ini, bahwa kita harus mencoba memulai menerapkan trilingual. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa daerah. Karena tidak semua orang dari luar mengerti bahasa daerah dari sini. Ya kan? Yang dari Bengkaya masuk sini bahasanya beda. Nah, dia mengerti bahasa juga orang di sini. Bahasa diri, Pak. Nah, bahasa diri. Ya kan? Orang dari sana, dari Santo, lain lagi. Ya. Nah, jadi ada trilingual yang akan dikuasai oleh anak didik. Jadi dia bisa bicara dengan siapa saja. Karena suatu saat akan hadir di tempat kita ini orang-orang dari berbagai daerah. Di sini sudah nampak ya. Orang di tempat saya bertugas di Bangkang. Bangkang itu sekarang orang ngomong pakai translate, Google Translate. Dan yang datang orang Cina, tak tahu bahasa Indonesia, tak tahu bahasa Inggris. Yang tahunya bahasa Mandarin.
Orang sana orang ahe. Yang namanya bahasa ahe. Ya kan? Bahasa Indonesia pun juga ngerti, sedikit ngertinya. Bahasa Inggris apa lagi? Sama-sama. Ada apa? Pakai Google Translate, ngomong lewat hati. Jadi kalau dia belanja, dia ketik artinya, sana baca, oh ini boleh ini. Ini apa? Pakai bahasa Inggris. Bahasa Indonesia dulu kan? Bahasa kampung. Keluar dalam bahasa Mandarin. Jangan mengganggu dia. Ini kamu mengganggu saja. Ini lah waktu. Jadi sesuatu itu akan bisa berjalan membudaya jika dibiasakan. Ya. Nah, mudah-mudahan di SM1 juga bisa membiasakan. Ada jadwal hari bahasa Indonesia. Ada satu hari harus menggunakan bahasa Inggris. Ada bahasa satu hari boleh bahasa Dayak. Kapan kita ingin maju, jangan menimbulkan unsur lama untuk mengejar unsur yang baru. Apa salah bahasa Dayak kita pakai? Tidak. Itu bahasa daerah budaya. Ini maksudnya, mudah-mudahan ini syarat saja. Kalau baik silakan pakai. Ya, baik sekali jawaban dari solusi dari Pak Ubas. Kita kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya, ketika kita ingin sesuatu yang sudah kita buat, keyakinan kelas yang sudah kita buat, jangan pernah untuk membatalkan keyakinan tersebut. Nah, jalani aja dulu. Seperti Pak Ubas bilang, kita jadi contoh dulu. Nah, kalau misalkan ada dari keyakinan itu dilanggar, maka ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu tidak dengan cara menghukum atau dengan cara memojokkan, tapi mengulang lagi. Ketika dia tidak menggunakan bahasa Indonesia, maka dia bisa mengulang lagi sampai berbahasa Indonesia. Seperti itu ya, berdua. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan Pak Jarod. Pertanyaannya Bu Dewi ya. Baik, terima kasih. Jadi yang mau saya tanyakan ini Bu Dewi, nanti kan kita buat kesepakatan kelas yang melahirkan keyakinan kelas. Apakah setiap guru mata pelajaran ini setiap masuk kelas buat keyakinan membuat kesepakatan yang melahirkan keyakinan kelas itu. Kalau kita pikir-pikir nanti dari agama sampai seni budaya itu semuanya membuat keyakinan kelas. Jadi tempel. Ini keyakinan kelas bahasa Indonesia, keyakinan kelas IPA, matematika dan seterusnya. Nah, apakah seperti itu? Demikian Bu Dewi. Setiap guru mata pelajaran itu membuat keyakinan kelas. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama Pak. Mungkin teman-teman ada yang lain, ada yang ingin menanyakan? Ada yang ingin menanggapi? Dari teman-teman? Nah, oke, baik. Berarti dari saya ya Pak, mohon izin untuk menjawab. Nah, sebenarnya kesepakatan kemudian keyakinan kelas itu adalah untuk menunjukkan atau menunjukkan budaya positif, tidak hanya di lingkungan di kelas, tapi juga di lingkungan sekolah agar terjadi pembiasaan. Nah, yang ditanyakan oleh Pak Jarod adalah bagaimana kalau kesepakatan kelas, keyakinan kelas kan itu sudah biasa. Bagaimana dengan per mata pelajaran? Untuk di per mata pelajaran itu tidak perlu ditempel di papan di kelasnya masing-masing, tapi mereka bisa mencatat di buku pelajaran yang pada saat itu. Dan keyakinan kelas juga kesepakatan keyakinan kelas juga tidak dibuat pada saat jadwalnya Pak, tapi kita bisa membuatnya di awal tahun pelajaran. Boleh juga misalkan keyakinan kelas itu kita ubah lagi nih. Kita ubah lagi, misalkan per 3 bulan sekali boleh Pak, tidak masalah. Yang penting disepakati bersama-sama dengan murid. Nah, seperti itu ya Pak ya. Jadi tujuan kita di sini adalah ingin mendisiplinkan murid, kemudian ingin memunculkan karakter-karakter atau nilai-nilai kebajikan yang ada pada murid, dan pada akhirnya akan menumbuhkan lingkungan yang positif di SMP Negeri 1 Depok, sehingga yang tadinya kita bermimpi untuk mewujudkan disiplin positif secara tidak langsung dengan keyakinan kelas, maka disiplin positif di SMP Negeri 1 Depok akan terwujud. Nah, seperti itu ya teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman
dampaknya tidak hanya pada diri kita, namun juga bermanfaat untuk lingkungan SMP Negeri 1 Talaut. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil pemantauan dalam kegiatan ini, saya berkesimpulan bahwa semua kegiatannya sudah memenuhi keinginan yang diharapkan sesuai dengan tuntutan dari kurikulum Merdeka. Untuk karena itu tinggal pemahaman dan peningkatan untuk ke arah yang lebih baik lagi. Itu saja saya rasa yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi rekan-rekan guru yang belum mengikuti kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dewi Katina yang telah menyampaikan materi tentang disiplin positif. Jadi bagi kami khususnya yang para dewan guru dan saya pribadi merasa bermanfaat sekali, karena sebelumnya memang kami tidak benar-benar tahu tentang disiplin positif ini. Terima kasih banyak Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dewi Kartina SPD yang sudah memberikan materi tentang disiplin positif. Itu sangat bermanfaat sekali bagi saya pribadi selaku guru agama Islam di sekolah. Saya akan berusaha menerapkannya dalam lingkungan sekolah supaya peserta didik menjadi lebih baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dewi Kartina SPD yang sudah menyampaikan materi tentang disiplin positif. Semangat! Melalui penyusunan keyakinan kelas, saya akan berusaha mentaati peraturan yang ada bersama teman. Sekian dari saya, terima kasih.